Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Rohendi sebagai dosen pengampu di mata perkuliahan metode penelitian komunikasi kualitatif. Perkenankan, saya Dede Ginanjar dari kelas KPI 6 yang mana di pagi hari ini untuk mengajukan proposal skripsi yang mengambil judul penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial. Baik, kita lanjut ke latar belakang perkembangan media baru, yaitu teknologi komunikasi dan informasi yang kini semakin pesat telah membuat bola dunia terasa semakin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Mulai dari wahana teknologi komunikasi yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi hingga internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel. Teknologi komunikasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Teknologi komunikasi dapat membentuk bagaimana pola pikir, sudut pandang, pilihan hidup, tujuan hidup, bahkan bahasa komunikasi manusia tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi komunikasi semakin mempermudah aktivitas manusia dalam hal komunikasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi komunikasi juga berakibat pada kehadiran berbagai macam alat komunikasi yang semakin canggih. Salah satunya adalah smartphone dan internet. Teknologi komunikasi semakin membantu kehidupan manusia dengan memberikan akses informasi yang tak terbatas kepada manusia dan mampu mempermudah jalinan komunikasi. Teknologi komunikasi yang kini tengah mengalami kemajuan pesat adalah internet. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi memberikan dampak positif yang besar dalam kehidupan manusia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Risnawita 2009 yang mengungkapkan bahwa penggunaan internet mampu memberikan dorongan yang lebih baik bagi aktivitas belajar mahasiswa. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Sunarto 2011 yang mengungkapkan bahwa penggunaan internet akan semakin meningkatkan efisiensi dalam kegiatan belajar. Terdapat dalam Quran surat An-Nam 27 ayat 28 tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Habib bikitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fa'anzur madza yarzi'un. Yang artinya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Dalam Al-Quran dan tafsirnya, Quran surat An-Nam 27 ayat 28 menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang memerintahkan burung hudhud untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, dan surat tersebut disampaikan dalam waktu yang singkat. Padahal jarak antara Yaman dan Palestina cukup jauh. Burung hudhud adalah sejenis burung merpati yang dapat dilatih untuk membawa surat atau barang-barang ringan. Dari penjelasan Quran surat An-Nam ayat 28 dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara ayat tersebut dengan penelitian ini. Hubungannya adalah dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa burung hudhud mengirimkan pesan dengan waktu yang singkat. Sedangkan pada penelitian yang membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi yang sama-sama dapat mengirimkan pesan dengan waktu yang singkat. Hanya saja berbeda medianya. Jika pada zaman Nabi Sulaiman medianya adalah burung hudhud,
Sedangkan pada zaman sekarang ini medianya adalah internet. Internet digunakan karena dianggap dapat memudahkan manusia untuk mengakses suatu apapun yang diperlukan manusia. Internet dapat menghubungkan antara dunia nyata dan dunia maya. Hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menggunakan internet, termasuk Indonesia. Penggunaan internet di Indonesia sendiri setiap tahunnya semakin meningkat pesat. Internet di Indonesia telah digunakan oleh banyak bidang, di mana salah satunya adalah bidang pendidikan. Internet cukup berperan dalam bidang pendidikan karena banyak pelajar yang menggunakan internet itu sendiri. Internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan media massa yang ada sebelumnya, ya, cetak dan elektronik. Internet memiliki banyak kelebihan yang digunakan oleh beberapa kalangan, khususnya mahasiswa. Aktivitas belajar, akses informasi untuk belajar saat ini sudah terbuka sangat lebar karena kedatangan internet. Dengan internet, informasi apapun yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah. Hal ini dapat dilihat dari mahasiswa yang banyak mencari referensi dan internet karena praktis. Ya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idris 2010, ya, di mana menyatakan bahwa internet merupakan jaringan informasi, komunikasi, penyelidikan dan berbagai sumber yang tidak terhingga banyaknya yang dapat digunakan untuk membantu pelajar menghasilkan tugas akhir, kerja proyek dan sebagainya. Internet sebagai alat untuk mencapai informasi dalam skala global. Mahasiswa dapat memperoleh informasi yang lebih daripada apa yang terdapat dalam buku teks dengan mencari dan mengakses semua website di seluruh dunia. Internet memiliki manfaat yang cukup besar dalam kemajuan bidang pendidikan. Hal ini seperti yang disampaikan dalam penelitian Sultoni 2013, di mana menyebutkan bahwa penggunaan internet kini telah mempermudah aktivitas belajar pelajar dalam memahami bahan ajaran yang diberikan oleh pendidik. Para mahasiswa dapat melengkapi ilmu pengetahuannya, sedangkan dosen dapat mencari bahan mengajar yang sesuai dan inovatif selalu melalui internet. Mahasiswa dapat mencari apa saja di internet, mulai dari mata kuliah hingga ilmu pengetahuan umum. Semuanya bisa didapatkan di internet. Dosen dapat dengan mudah mencari informasi yang dapat dijadikan bahan untuk mengajarkan materi kepada mahasiswanya selain dari buku. Hasil penelitian dari Wirakmi 2010, di mana menyebutkan bahwa internet pada nyatanya secara efektif mampu membantu hasil belajar mahasiswa, sehingga dapat dikatakan bahwa internet memberikan pengaruh baik yang penting terdapat perkembangan kegiatan belajar. Internet memunculkan sebuah fenomena baru dalam kehidupan belajar mahasiswa, seperti fenomena mahasiswa yang semakin aktif dalam belajar dan cepat tanggap karena mudahnya mencari informasi. Keberadaan internet mampu mempengaruhi aktivitas belajar mahasiswa karena keberadaan internet dapat membantu mahasiswa dalam memahami pelajarannya. Lalu identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana pengguna internet berdampak pada aktivitas belajar mahasiswa. Batasan masalahnya, pendalaman materi dalam proposal skripsi ini akan diberikan batasan pembahasan agar materi dan masalah tidak melebar. Adapun hal yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini yaitu penggunaan internet dalam aktivitas belajar mahasiswa. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya
dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa pada proses pembelajaran online di STAI Dr. KHZ Mutakin. Dengan tujuan penelitian dan manfaat berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa pada proses pembelajaran online di STAI Dr. KHZ Mutakin. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori komunikasi khususnya tentang penggunaan internet sebagai media komunikasi bagi aktivitas belajar mahasiswa. Manfaatnya praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan agar lebih jeli lagi dalam melihat aktivitas penggunaan internet sebagai media komunikasi di kalangan mahasiswa, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin proposal skripsi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala waktunya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.